여러분 안녕하세요. Kali ini saya akan berbagi atau membahas soal reading IPS topik Korea ya. Di sini ada biasanya soal IPS topik Korea itu untuk reading itu ada 25 pertanyaan. Tapi di video yang pertama ini, di video bagian pertama ini saya akan membahas 15 pertanyaan dulu dengan pembahasannya. Nanti di video berikutnya 10 pertanyaan lagi saya akan bahas di video bagian kedua. Kita mulai. 일본에서 5번 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. Di sini dari nomor 1 sampai nomor 5, lihatlah gambar berikut lalu pilihlah kata atau kalimat yang sesuai. Nah, nomor 1 di sini kita mulai dari nomor 1 itu ada gambar karpet listrik ya. Nah, karpet listrik ini dalam bahasa Korea apa? Ilbon setakki. Setakki adalah mesin cuci. Lalu ibon, eokon. Eokon adalah AC ya. Lalu sambon, nengjanggo. Nengjanggo adalah kulkas. Nah, sabon, jongi jangpan. Jongi jangpan adalah karpet listrik. Jadi kita sudah menemukan jawabannya. Jawaban yang benar adalah nomor 4 ya. 정답은 4번입니다. Jawaban yang benar adalah nomor 4. 전기 장판, karpet listrik. Lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 kita lihat ada gambar kunci ya, ada gambar kunci. Nah, kunci dalam bahasa Korea apa? Yang pertama, BG, ilbon, BG입니다 adalah bantal. Ibon, 이불입니다, selimut. 3번, 빛입니다 adalah sisir. 4번, 열쇠입니다 adalah kunci. 정답은 4번입니다 ya. Jawaban yang benar adalah nomor 4. Lanjut ke nomor 3. Di sini ada gambar orang sedang mengamplas kayu. Nah, pilihannya ada 4 jawaban. Nomor 1, 남자가 사포로 나무 판을 다듬고 있습니다. 남자가 laki-laki, 사포로 나무 판을 다듬고 있습니다. sedang menghaluskan papan kayu dengan amplas. Ya. Berikutnya nomor 2, 남자가 laki-laki, 핸드 드릴로, 핸드 드릴 itu bor ya. 핸드 드릴로 나무 판에 뚫고 있습니다. sedang melubangi papan kayu dengan bor. Nomor 3, 3번, 남자가 laki-laki, 전기톱으로, 전기톱 itu gergaji listrik, 나무 판을 자르고 있습니다. sedang memotong papan kayu dengan gergaji listrik ya. Nomor 4, 남자가 laki-laki 망치로, ya 망치 itu palu atau martil, 망치로 나무판에 못을 빻고 있습니다. Laki-laki sedang memaku pada papan kayu dengan palu. Nah, kita sudah tahu jawabannya. 정답은 1번입니다. Jawaban yang benar adalah nomor 1. Ya, 남자가 사포로 나무판을 다듬고 있습니다. Laki-laki sedang menghaluskan papan kayu dengan amplas. Lanjut ke nomor 4. Di sini kita lihat ada gambar 5 lembar upyo atau perangko ya. Pilihannya ada 4. 1번, upyo가 7장 있습니다. Perangko ada 7 lembar. 2번, upyo가 5장 있습니다. Perangko ada 5 lembar. 3번, upyo가 3권 있습니다. Perangko ada 3 buah. Nah, won di sini adalah satuan untuk buku ya. Segwon. Ya, perangko ada 3 buah. Ini untuk satuan buku. Nomor 4, upyoga dasotjan itsunida, perangko ada 3 cangkir, 3 gelas. Nggak mungkin ya, perangko ada 3 cangkir. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 2. 정답은 2번입니다. Lanjut ke nomor 5. Di sini ada gambar bapak-bapak sedang menyingkirkan salju atau merapikan salju. Pilihannya ada 4. Yang pertama, 아저씨 dari 나무를 심고 있습니다. Bapak-bapak sedang menanam pohon. 나무를 심다 ya, menanam pohon. Yang kedua, 아저씨 dari 운동을 하고 있습니다. Bapak-bapak sedang berolahraga. Ketiga, 아저씨 dari 쓰레기를 버리고 있습니다. Bapak-bapak sedang membuang sampah. 쓰레기를 버리다, membuang sampah. Yang keempat,
아저씨 들이 눈을 지우고 있습니다. Bapak-bapak sedang menyingkirkan salju, ya, atau merapikan salju. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 4. 정답은 4번입니다. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada clue-nya. 6번에서 12번. Dari nomor 6 sampai nomor 12. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah yang paling sesuai untuk mengisi bagian kosong berikut. Nomor 6. 슈퍼마켓. 슈퍼마켓에서 포도를 8 뭐뭐 샀습니다. Ya. Artinya telah membeli 8 titik-titik anggur di supermarket. Nah, anggur di sini satuannya apa? Satuan anggur adalah songi, ya. Yang pertama kita lihat jang, lembar. Yang kedua byong, botol. Ketiga songi. Keempat mari. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 3, songi. 슈퍼마켓에서 포도를 8 songi 샀습니다. Saya telah membeli 8 tangkai anggur di supermarket. Kita lanjut ke nomor 7. Di sini ada pertanyaan, ada jawaban ya. Ga yang bertanya, na yang menjawab. Pertanyaannya, muasal doa dari kayo, apa yang bisa saya bantu? Lalu jawabannya, 전원을 100원짜리 뭐뭐으로 바꿔주세요. Tolong tukar 1000 won ke titik-titik 100-an won. Ya, tolong tukar 1000 won ke titik-titik 100-an won. Ini artinya apa? Ada 4 jawaban. Yang pertama, yongdon. Yongdon adalah uang saku. Yang kedua, ibon, jandon. Jandon adalah uang kecil atau uang receh. Lalu sambon, mokdon. Mokdon adalah uang dalam jumlah besar ya. Yang keempat, sebedon. Sebedon itu adalah uang angpau yang diberikan ketika kita melakukan sebe ya. Sebe itu artinya penghormatan kepada orang tua ya saat hari raya. Ini adalah uang angpau. Nah, kita sudah tahu jawabannya adalah nomor 2. 전원을 100원짜리 잔돈으로 바꿔주세요. Tolong tukar 1000 won ke uang receh 100-an won. Gitu ya. Lanjut ke nomor 8, sama dengan yang tadi, ada pertanyaan, ada jawaban. Pertanyaannya adalah, panjang님, 이번 주말에 식사 초대를 받았는데 어떻게 해야 할까요? Panjangnim itu mandor ya, kalau di kita, atau leader. Bang Mandor, akhir pekan ini saya menerima undangan makan, ya. Nah, saya harus bagaimana atau apa yang harus saya lakukan? Atau seharusnya saya harus melakukan apa? Nah, jawabannya, 다른 것은 비슷하고, ya. Hal lainnya sama. 어른 앞에서 술 마실 때는, ya, 어른 앞에서 술 마실 때는 ketika minum soju di depan orang dewasa, Momo masyoya heo, harus minum dengan titik-titik. Ya. Nah, yang pertama, momel yopero toligo, memutar badan ke samping. Yang kedua, nunel kuk kamko, harus memejamkan mata. Sambon, hansonero suljanel capko, memegang gelas soju dengan satu tangan. Yang keempat, anjurel monjo mokko naso, terlebih dahulu memakan cemilan. Ya, anju itu cemilan ketika kita untuk minum soju. Nah, jawaban yang benar adalah nomor 1. Ya, 정답은 1번입니다. Jadi, 어른 앞에서 술 마실 때는 ketika minum soju di depan orang dewasa, 몸을 옆으로 돌리고 마셔야 해요. Jadi, harus minum dengan memutar badan ke samping. Ya, ini adalah etiket ketika kita minum dengan orang Korea. Lanjut ke nomor 9. Pertanyaannya, 공지 사항을 어디에서 볼 수 있어요? Ya. Di mana saya bisa melihat pengumuman? Atau pengumuman saya bisa lihat di mana? Jawabannya, OJ 게시판에 titik-titik ya. OJ 게시판에 titik-titik. Kemarin titik-titik di papan pengumuman. Ya, kemarin titik-titik di papan pengumuman.
Ada 4 jawaban. Pertama, 1번, 추첨했어요. Telah mengundi. 추첨 ya, 추첨 itu mengundi. Yang kedua, 추천했어요, telah merekomendasikan. Ya. Yang ketiga, 보냈어요, telah mengirim. Yang keempat, 붙였어요, telah ditempelkan. Jawaban yang benar adalah 붙였어요. 어제 게시판에 붙였어요. Kemarin telah ditempelkan di papan pengumuman. 정답은 4번입니다. Lanjut ke nomor 10. Pertanyaannya, 왜 이렇게 늦게 왔어요? Kenapa kamu terlambat datang gitu ya? Atau kenapa datang telat seperti ini gitu ya? Jawaban dia menjawab, 미안해요, maaf. 다음에는 약속 시간을 잘 titik-titik ya. 다음에는 kedepannya 약속 시간을 잘 titik-titik. Nah, di sini kita harus pilih dari 4 jawaban ini. Yang pertama, 지킬게요 ya, akan menjaga. Yang kedua, ogil게요 akan mengingkari. Yang ketiga, 바꿀게요 akan menukar. Yang keempat, 미룰게요 akan menunda. Jawaban yang paling tepat adalah nomor 1 ya. 미안해요, maaf. 다음에는 약속 시간을 잘 지킬게요. Kedepannya saya akan menepati atau menjaga waktu janjian dengan baik. Lanjut ke nomor 11. 자판기에서 거스름 돈이 안 나와요. Uang kembalian tidak keluar dari mesin penjual otomatis. Tuan si titik-titik 버튼을 눌러보세요. Cobalah tekan tombol titik-titik ya. Oke. Pertama ada dongjon. Dongjon adalah uang koin. Yang kedua imyok. Imyok itu memasukkan. Imyok hada ya, memasukkan. Nomor 3 banhuan. Nah, banhuan ini adalah kembalian. Yang keempat 가격, harga. Jadi tuan si banhuan 버튼을 눌러보세요. Jawaban yang benar adalah nomor 3. Tuan si, cobalah tekan tombol kembalian. Lanjut ke nomor 12. Nah, di sini pertanyaannya kosong, hanya ada jawaban. Jawabannya adalah 진통제하고 소독약 좀 주세요. Tolong berikan saya obat penghilang rasa nyeri dan obat antiseptik. Nah, di sini adalah kita harus memilih pertanyaan mana yang paling tepat. Nah, yang pertama, 어디를 볼까요? Coba saya lihat yang mana. Yang kedua, 어디에 갈까요? Sebaiknya pergi kemana? Yang ketiga, 무엇을 드릴까요? Apa yang bisa saya berikan atau apa yang bisa saya bantu? Yang keempat, 어떻게 그랬어요? Bagaimana kok bisa begitu? Nah, jawaban yang tepat adalah nomor 3 ya. 3번, 무엇을 드릴까요? Apa yang bisa saya bantu? 정답은 3번입니다. Lanjut ke nomor 13. Pertanyaan dari nomor 13 adalah 메모의 내용 맞지 않은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang salah dari memo berikut. Nah, untuk soal-soal seperti ini, kita lihat jawabannya dulu ya. Kita lihat jawabannya dulu, kita artikan jawabannya dulu sebelum lihat pertanyaan. Nah, kita lihat nomor 1 jawabannya. Tuan 씨는 지금 자리를 비웠습니다. Tuan sekarang tidak ada di tempat. Yang kedua, 보고서 자료는 tuan 씨의 책상 위에 있습니다. Berkas laporan ada di atas meja tuan. Lalu yang ketiga, 오후에 수피카 씨의 택배가 올 예정입니다. Pada sore hari akan datang paket untuk Supika. Yang keempat, Supika 씨는 오늘 회사에 결근했습니다. Ya, Supika hari ini tidak masuk kerja. Ya, 결근 itu tidak masuk kerja. Nah, setelah kita tahu jawabannya, baru kita lihat dari memonya. Kita lihat. Nah, memonya kita cek. Tuan siege. Nah, ini berarti ditujukan untuk tuan ya. Karena di bawah ada tulisannya Supika. Kita bahas 오늘 몸이 좀 아파서 일찍 가려고 하는데 tuan 씨가 자리에 없어서 메모 남겨요. Nah, hari ini karena sakit saya bermaksud pulang cepat, tapi karena tuan tidak ada tempat, saya meninggalkan memo. 아까 부탁한 보고서 자료는 tuan si 책상 올려놓았어요. Ya. Berkas laporan yang diminta tuan sudah saya taruh di atas meja tuan.
Tuan ini nama orang ya, bukan tuan bos gitu. Nah, lalu 그리고 오후에 회사로 택배가 올 거니까 tuan si 대신 받아보세요. Nah, lalu karena sore hari paket kiriman Anda akan datang ya, cobalah terima sebagai pengganti saya gitu. Tolonglah terima paket itu sebagai pengganti saya. Nah, 그럼 부탁할게요. Mohon bantuannya atau mohon kerjasamanya. Komawoyo, terima kasih. Nah, ini memo ini ditulis oleh Supika. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan. Jadi ada 3 kalimat yang kita bisa tarik kesimpulan. Yang pertama adalah Momi 좀 아파서 일찍 가려고 하는데 tuan씨가 자리를 없어서 메모가 남겨요. Yang pertama adalah kita bisa simpulkan bahwa tuansi sekarang 자리를 비웠습니다 ya. Tuansi sekarang tidak ada di tempat. Jadi nomor 1 benar. Nomor 1 benar. Tapi di pertanyaan ini yang dicari adalah yang salah. Lalu yang kedua, 보고서 자료는 tuan씨의 책상 위에 있습니다. Nah, di atas juga dijelaskan bahwa berkas laporan yang diminta oleh tuan sudah dinaikkan di atas meja tuan ya, sudah ditaruh di atas meja tuan. Nah, lalu nomor 3, 오후에 Supika 씨의 택배가 올 예정입니다. Pada sore hari akan datang paket untuk Supika. Ya, paket untuk Supika sebagai pengganti tuan ya. Jadi benar nomor 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 benar. Jadi jawaban untuk nomor 13 ini karena dicari yang salah, maka jawabannya adalah nomor 4. Supika 씨는 오늘 회사에 결근했습니다. Supika hari ini tidak masuk kerja. Jadi bukan Supika tidak masuk kerja ya. Supika tidak ada di tempat. Jadi Supikanya masuk kerja tapi dia tidak ada di tempat. Lanjut ke nomor 14. 다음 내용의 포즈를 고르십시오. Pilihlah tanda yang sesuai kalimat di bawah atau kalimat berikut. 너무 차갑기 때문에 타거나 만질 때 조심하십시오. Berhati-hatilah ketika menjangkau atau menyentuh karena sangat dingin. Ya, jadi hati-hati nih, jangan disentuh gitu ya, karena dingin banget. Nah, jawaban dari tanda dingin itu yang mana gitu. Kita lihat satu persatu. Yang pertama itu adalah koap chongi kyonggo ya, bahaya tegangan tinggi. Nah, ini nggak benar ya, ini salah. Nomor 2, mumkyunhyong sangsil kyonggo ya, awas kehilangan keseimbangan, ini juga kurang sesuai. Nah, nomor 3, choon kyonggo ya, temperatur rendah. Nah, kita udah ketemu jawabannya adalah nomor 3. Nah, nomor 4 juga salah karena nomor 4 adalah reijo gwangson kyonggo, bahaya sinar laser. 정답은 3번입니다. Kita ke nomor terakhir, nomor 15. Pertanyaannya adalah 이 표지는 무슨 뜻입니까? Tanda ini artinya apa? Nah, ini adalah tanda kita dilarang berlari ya. Nah, dilarang berlari dalam bahasa Korea apa? Yang pertama, timyon 안 됩니다. Ya, kita sudah ketemu jawabannya, tidak boleh berlari. Yang kedua, 감면 안 됩니다. Tidak boleh pergi. Yang ketiga, 들어가면 안 됩니다. Tidak boleh masuk. Yang keempat, 길을 건너면 안 됩니다. Tidak boleh menyeberang. 정답은 1번입니다. Ya, 정답은 1번입니다. Jawaban yang benar adalah nomor 1. Ya, tidak boleh berlari. Nah, teman-teman, saya sudah bahas dari nomor 1 sampai ke nomor 15. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komen. Nah, untuk nomor 16 sampai nomor 25, saya akan bahas di video kedua berikutnya. Terima kasih.